nama saya Edi Utama, NIRM 0305190046, kelas 4AH1. Pada UAS kali ini saya akan membahas mengenai PT Ehud Berkarya yang bergerak di bidang otomotif, usaha dagang otomotif pertanian. Salah satu sebagai contoh adalah menjual suku cadang Alsintan dan perlengkapan pertanian. Dan langsung saja kita ke pencatatan keuangannya. Ini nanti dari aktivitas langsung kita masukkan ke jurnal umum ya. Pada tanggal 1 Januari 2021, Ehud pemilik usaha menambahkan modal tunai pada usahanya sebesar 50 juta. Oke, kita coba masukkan jurnal umum. Tanggalnya ini formatnya kita buat di sini date ya. Terus nama akun ini supaya kita bisa muncul fitur seperti ini tidak ribet isi manual. Saya menggunakan fitur data. Ini data validasi. Allow-nya kita isi list, source-nya kita nama akun. Sheet nama akun ini saya dapatkan dari dosen saya Bu Fitria. Di sini langsung kita upload saja. Dan untuk nama akun supaya kita nanti di sini milih kas bisa langsung muncul. Contoh ini 111, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ini sebagai contoh kita ulangi. Lookup value-nya adalah B10 kas. Karena di sini kita cari nomor akun dari kas. Tabel array-nya kita menggunakan dari sheet nama akun ini. Blok, background. Kolom index number-nya 2 karena ada pada kolom kedua. Ini isi false. Enter. Oke. Setelah sukses pada satu sel, langsung saja kita tarik ke bawah. Panahnya yang ke ramping ini, jangan yang besar itu seperti tadi. Sampai sini. Oke, ini sudah otomatis menerapkan seperti itu. Dan kalau ini kita isi secara manual karena nominalnya tidak menentu. Dan kembali lagi ke kegiatan transaksinya. Tanggal 2 Januari membeli persediaan barang dagang berupa velg traktor senilai 10 juta rupiah. Berarti di sini persediaan barang dagangnya menambah senilai 10 juta dan uang kas kita berkurang 10 juta untuk membeli barang persediaan tersebut. Pada tanggal 7 Januari 2021 melakukan hutang kepada bank untuk tambahan modal. Karena kita melakukan pinjaman modal ke bank, hutang, berarti kita mendapat tambahan modal masuknya ke kas. Dan pada akun hutang kredit 15 juta. Pada tanggal 11 Januari 2021 melakukan pembelian peralatan berupa velg traktor sebesar 15 juta. Ini bisa dikatakan menambah jumlah aset senilai 15 juta sehingga kasnya berkurang 15 juta. Pada tanggal 13 Januari 2021 memperoleh pendapatan usaha sebesar 10 juta karena kita mendapatkan uang dari pendapatan usaha. Uang tersebut masuknya ke dalam akun kas. Di sini kasnya debit 10 juta dan pendapatan usaha kredit 10 juta. Pada tanggal 15 Januari 2021 melakukan pembelian persediaan barang dagang berupa suku cadang 5 juta. Oke, langsung kita masukkan saja. Persediaan dagangnya ini debit 5 juta dan kasnya kredit 5 juta. Pada tanggal 17 Januari melakukan penarikan modal untuk keperluan pribadi sebesar 7 juta. Berarti masuknya ini ke PRIVE, yaitu penarikan modal oleh pemilik usaha.
Ini bisa kita pilih di sini, banyak pilihannya. Ini tinggal memilih. Oke, pada tanggal 20 memperoleh pendapatan usaha sebesar 15.700.000, berarti kasnya bertambah 15.700.000. Nah, pada tanggal 21 Januari pembayaran biaya listrik sebesar 350.000. Pada tanggal 25 pembayaran air pump. 28 pembayaran karyawan sebesar, berarti ini ketiga transaksinya adalah beban, sehingga mengurangi kas. Pada tanggal 21 ini kasnya berkurang kredit 350.000 karena untuk membayar beban listrik. Pada tanggal 25 kasnya kredit 100.000 karena untuk bayar beban air. Di sini saya isi beban karena di menu pilihan yang akun sheet nama akun tadi tidak ada beban air. Dan pada tanggal 28 di sini kasnya berkurang 3.500.000 untuk melakukan pembayaran karyawan. Dan pada tanggal 29 memperoleh pendapatan usaha sebesar 5 juta, sehingga kasnya bertambah 5 juta. Totalnya kita menggunakan rumus sum biasa. Oke, dapat kita lihat hasilnya balance ya, berarti sudah betul. Setelah melakukan jurnal umum, kita melakukan penggabungan di sini. Nama akun ini saya buatnya tidak saya tulis manual, tapi dari nama akun ini saya copy paste di sini. Lalu saya menggunakan fitur data yaitu remove duplicates. Fitur remove duplicate ini nanti dipilih yang continue with remove duplicate, nanti langsung di OK aja. Ini karena saya sudah meremove-nya. Dan nanti seperti ini. Dengan untuk mengisi jurnal umum debitnya, kita menggunakan rumus sum if. Range-nya kita isi dengan nama akun, karena ini kita mencari dari nilai dari kasnya. Kriterianya kita ambil dari akun, karena kita ingin mencari akun. Ambil dari kas, karena kita ingin mencari nominal dari kas. Dan sum range-nya dari mana kita ingin mengambil nominal tersebut. Langsung kita enter. Oke, kita enter ini, kita copy-nya ke bawah ya, jangan ke samping karena sudah beda rumus. Maaf. Ini ke bawah ini. Oke, ini sudah teraplikasikan rumusnya. Sedangkan untuk mencari kredit, rule-nya kita sama-sama menggunakan sum if, tetapi yang berbeda pada sum range-nya. Karena nominal asalnya kita menggunakan ada kolom kredit. Nah, kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Di sini ada kolom AJP, jurnal penyesuaian, tapi pada transaksi bulan ini tidak ada penyesuaian untuk dicatat, sehingga kita lewati saja, kita nolkan. Pada saldo akhir kita gunakan rumus untuk mengisi, yaitu debit dari jurnal umum ditambah dengan debit AJP bila ada, dikurangi dengan kredit jurnal umum dan dikurangi dengan kredit AJP bila ada. Langsung kita enter. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke, di sini yang hasilnya di dalam kurung atau negatif ini pasti posisinya berada di kredit. Jadi untuk ini saya nolkan supaya berada di sini.
Dan untuk rumus kredit dari saldo akhir yaitu kredit dari jurnal umum ditambah dengan kredit AJP dikurangi dengan debit jurnal umum dan dikurangi dengan debit AJP. Ntar sama nanti juga ditarik ke bawah seperti itu. Dan di bawah sini ada total, ini kita mengambil sum biasa, kita tarik sampai ujung. Oke, di sini terlihat balance semua, berarti kita sudah betul dalam melakukan penggabungan ini. Selanjutnya setelah penjurnalan selesai, kita masuk ke laba rugi. Laporan laba rugi ini pencatatan di sini kita dapatkan dari saldo akhir penjurnalan tadi. Dalam laporan laba rugi sebenarnya adalah laporan yang simpel karena di dalamnya hanya terdapat pendapatan dan beban yang kita masukkan. Dari sini nanti kita akan mengetahui apakah unit usaha yang kita jalankan ini meraih untung atau buntung. Itu pendapatan di sini pendapatan usaha adalah 30.700.000. Jadi secara tidak ada pendapatan lain maupun HPP tidak ada, sehingga laba kotor atas penjualan adalah Rp30.700.000. Kita masuk ke beban operasional. Di sini beban operasionalnya ada beban listrik, beban air, dan beban gaji karyawan. Jadi untuk mengetahui laba atau ruginya, di sini laba kotor dikurangi dengan total beban. Total beban ini berarti adalah dari keseluruhan beban ini kita jumlahkan dahulu mendapat hasilnya ini dan nanti dikurangkan dengan laba penjualan. Oke, hasilnya adalah 26.750. Berarti unit usaha dari PTS Berkarya ini pada bulan Januari memperoleh laba bersih sebesar Rp26.750.000. Setelah laporan laba rugi selesai, kita masuk ke ekuitas atau perubahan modal. Dalam perubahan modal ini, komponen yang terdapat hanya adalah modal, laba bersih. Ini kita peroleh dari laporan laba rugi, dan PRAF. PRAF adalah pengambilan modal oleh pemilik usaha. Jadi modal awal ini kita lihat original lagi, 50 juta. Laba bersihnya kita lihat adalah laba rugi 26.750. Price-nya nih kita mengambil dari original juga adalah sebesar 7 juta rupiah. Dan rumusnya adalah modal ditambah dengan laba bersih yang dikurangi terlebih dahulu dengan price atau modal yang diambil oleh pemilik usaha. Kita enter. Nah, sehingga didapatkan modal akhir dari unit usaha ini adalah 69.750. Modal akhir 69.750 ini adalah posisi atau modal yang dimiliki pada periode selanjutnya, yaitu pada bulan Februari. Jadi dari pengerjaan ini adalah jurnal umumnya, dan disimpulkan pada bulan Januari PT Ehud Berkarya memperoleh laba bersih yaitu 26.750, yang artinya bahwa usaha ini mendapatkan keuntungan bukan keuntungan. Dan modal yang dimiliki pada bulan Februari adalah 69.750. Cukup sekian dari saya pengerjaan UAS kali ini. Mungkin ada penonton yang melihat di YouTube saya, semoga bermanfaat, dapat menjadi tutorial.
Salam sehat, tetap terapkan 3M. Kita lihat lagi semangat UAS, supaya kita tetap semangat menghadapi UAS. Terima kasih, Tuhan memberkati.